Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam teman-teman Cahaya Trati Putih. Ini adalah episode pertama dari Cahaya Trati Putih Channel yang membahas tentang masalah spiritual, kemanusiaan, dan sosial. Channel ini berada di bawah Yayasan Cahaya Trati Putih, yang salah satu bagiannya adalah Pasraman Cahaya Trati Putih, di mana kita adalah fokus di bidang spiritual. Salah satunya adalah meditasi, yoga, dan lainnya, di mana kita sering mengadakan meditasi setiap Sabtu mulai pukul jam 8 malam sampai jam 10, dan sesi kedua dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Kali ini kita bersama pembina kita, pembina spiritual kita. Beliau bukan hanya pembina spiritual, beliau juga motivator bisnis yang telah memiliki banyak pengalaman, baik itu di bidang spiritual, ekonomi, kemanusiaan, dan sosial. Tanpa membuang banyak waktu, kita perkenalkan dulu pembina kita, Ide Bagus Wiradharma. Silakan Pak Pembina. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Pak Mademai. Beliau adalah sekjen kita ya di Yayasan Cahaya Trati Putih, dan juga beliau adalah suatu pembisnis hebat juga di bidang perhotelan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Mademai. Nah, begini Pak Ide. Untuk bahasan kita yang perdana kali ini, karena banyak permintaan juga dari teman-teman, dari milenial juga, gimana sih tips mencari jodoh di dalam spiritual gitu. Karena banyak bagaimana namanya pernikahan itu akhirnya gagal karena salah pilih pasangan, banyak yang kecewa. Jadi kita mau fokus spiritual, pasangannya tidak mendukung. Kira-kira nih apa saja sih tips untuk mencari pasangan, baik itu pasangan suami atau pasangan istri, dikaitkan dengan bidang spiritual, begitu Atu. Oke, terima kasih Pak Mademai, pertanyaan sangat luar biasa. Saya akan mencoba menjawab berdasarkan pengalaman saya menerima pasien-pasien terutama di Cahaya Trati Putih niki. Pertama-tama jelas kita harus notabenanya rajin sembahyang Pak Mademai. Rajin sembahyang, berbakti kepada kedua orang tua kita, baik beliau sudah ada ataupun tiada, tetap kita harus berbakti. Selanjutnya kita harus rajin meditasi. Kenapa harus rajin meditasi? Supaya energi kita, aura kita, dan semua di dalam tubuh kita keluar dengan energi positif. Selanjutnya kita harus juga melakukan satu ritual, di mana ritual itu ada pelukatan. Di samping juga kita harus juga sering membantu seperti eka permana, seperti tumbuhan, kita bantu perkawinan dia. Dwi permana seperti binatang, seperti ikan, kita bantu juga pernikahannya dia. Apalagi tri permana yaitu manusia, kita bantu juga teman-teman yang notabenanya belum dapat jodoh, kita bantu perjodohan dia. Dipastikan alam semesta akan mendukung kita. Dan juga Pak Mademai, diketahui masalah jodoh ini sangat kompleks. Banyak sekali teman-teman minta bantuan sang tiang, tapi atas izin Tuhan niscaya dipastikan beliau-beliau mendapatkan jodoh. Karena banyak kasus ketika ada konsultasi ke pasraman, saya bisa melihat apakah dia tidak berjodoh karena fisiknya, dia tidak jodoh apakah dia ada penyakit dalam tubuhnya, dia tidak dapat jodoh akibat karma masa lalunya, dia juga bisa tidak dapat jodoh akibat mentalnya dia Pak Mademai. Ya, mental. Tapi jangan khawatir pemirsa Cahaya Trati Putih, semua ada solusinya. Kalau Anda ingin lebih lengkap lagi, ingin konsultasi, silakan bermain di Cahaya Trati Putih. Oke, menarik sekali tadi penjabarannya mengenai
jodoh, cara tips-tips mencari jodoh yang baik melalui spiritual niki Pak Ide, Pak Pembina kita. Tapi yang saya tanyakan sekarang adalah setelah kita melakukan ritual tersebut, hal kebaikan tersebut, butuh berapa waktu sih kita mendapatkan yang kita inginkan? Kadang-kadang kan ada yang sudah, apakah itu karena karmanya ataukah karena apa gitu, sehingga sampai umurnya sudah sekiranya dia siap menikah, dia tetap tidak menikah gitu. Apakah memang ada yang menghalangi, ataukah ada hal-hal X gitu, gaib atau apa itu? Mungkin Pak Pembina, Pak Ide bisa lebih menjelaskan tuh bagaimana itu prosesnya. Oke, terima kasih Pak Mademai, pertanyaan yang sangat dalam. Saya akan menceritakan studi kasus untuk pasien saya. Ini real dan nyata. Ada yang langsung ke pasaman, sekian bulan langsung nikah. Kenapa? Karena dia mampu sudah membersihkan karma buruknya Pak Mademai atas izin Tuhan Pak Mademai. Ada yang bertahun-tahun belum juga dapat jodoh. Kenapa? Karena belum mampu membersihkan karma buruknya dia, atau rasa dendamnya, rasa amarahnya dia, atau kebiasaannya dia buruk. Contoh, dia suka megadang. Dia akan bangun di siang hari Pak Mademai. Akhirnya apa? Nanti si wanita itu kadang-kadang tidak suka dia dengan pria yang tidak, pola hidupnya tidak normal gitu Pak Mademai. Itu juga dengan laki-laki yang menjadi wanita yang menjadi pria gitu ya? Iya Pak Mademai, ya? begitu kasusnya. Dan juga ada masalah X. Ya, ada bisa dikunci perjodohan dan sebagainya. Tapi yakin Pak Mademai, ketika dia datang ke pasaman dengan terus ikhlas atas izin Tuhan, dipastikan dia segera mendapatkan jodoh. Mas Tungkara Pak Ide. Jadi dalam spiritual ini, apakah ini kan dilema Pak Ide ya? Ya. Maksudnya apakah memang kita harus mencari jodoh karena Siwa pun mempunyai Uma ya kan? Ya, Mempunyai ya. sakti. Tetapi ada petapa-petapa suci yang sengaja tidak mencari jodoh untuk mencapai alam atas, untuk mencapai moksa. Jadi ini apakah dua hal tersebut bisa membawa kita ke alam tersebut? Apakah memang kita harus mencari jodoh supaya ini loh saktinya, ini loh kekuatan Siwa gitu. Jadi menurut Pak Pembina, Pak Ide Bagus, apa yang harus dipilih? Apakah memang ya saya jadi jodoh, atau memang oh ya udah pilihan saya, saya tidak akan jadi jodoh walaupun ada keinginan untuk menikah gitu Pak Ide. Pak Pembina, bagaimana itu menurut Pak Pembina? Oke, terima kasih Pak Mademai. Saya berusaha menjawab karena jodoh itu tergantung kita Pak Mademai. Yeah. Saya yakin jodoh itu sebenarnya tidak perlu dicari Pak Mademai, apalagi dikejar. Yeah. Pahami itu. Jodoh tak perlu dicari dan tidak perlu dikejar. Ibaratnya Pak Mademai, kalau ada burung di depan kita, kalau ada ayam di depan kita, kalau kita cari dan kita kejar, kira dia terbang atau lari Pak Mademai? Jelas, itulah hukum alam semesta. Sebenarnya jodoh itu kita ciptakan Pak Mademai. Kita ciptakan di dalam namanya meditasi. Oke. Di Yayasan Cahaya Terakhir Putih ada khusus meditasi untuk mencari jodoh. Ada khusus untuk pelukatan untuk mencari jodoh. Nah, kalau masalah spiritual, mau dia nikah atau tidak nikah, itu adalah hidup, adalah pilihan Pak Medi. Tergantung beliau-beliau. Apakah dia fokus untuk spiritual atau dia nikah dulu baru fokus ke spiritual, atau dia seimbang, dia nikah dan berspiritual. Berarti semua jalan itu bisa ya? Bisa, tergantung kemauan masing-masing. Nah, sejatinya jodoh itu apakah yang kita nikahi, atau kan kadang-kadang ada yang pacaran tiba-tiba dia meninggal, dia sudah rencanakan menikah tapi meninggal. Apakah itu jodohnya? Apa jodoh itu adalah harus dengan acara pewiwahan itu jodoh saya gitu? Kalau menurut spiritual
yang dinamakan jodoh itu apa sih sebenarnya? Oke, menurut spiritual adalah perjodohan adalah suatu pertemuan, Pak Mei. Oke. Makanya menurut spiritual, menurut saya pribadi, jodoh itu banyak, Pak Mei. Ya. 1, jodoh pertama. 2, jodoh kedua. 3, jodoh ketiga. 4, dan banyak sekali macam-macam jodoh, Pak Mei. Jadi jodoh itu bukan hanya satu, Pak Mei. Bisa banyak jodoh, Pak Mei. Terus menarik ya, penjelasannya semakin tercerahkan ya pemirsa. Nah sekarang gimana kita menarik, mengattract jodoh yang sesuai dengan kriteria kita. Contoh, saya seorang spiritual, Ya. saya pasti meditasi, malam minggu saya pasti begadang. Ya. Gimana menarik seorang wanita yang support kita di kerjaan kita, atau pria itu mencari wanita, atau wanita mencari pria yang benar-benar idaman sesuai spiritual, itu apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus melakukan kegiatan tindakan yang baik dulu, atau kita yang seperti Pak Ide tadi, ciptakan jodohmu, apa yang kamu mau itu yang kamu dapat? Atau ada hal lain Pak Pembina yang Ya. mungkin bisa di-share? Oke. Terima kasih Pak Made-mai, ini pernah pertanyaan yang sangat secret, tapi saya demi pemirsa Oke. channel Cahaya Putih hari ini saya bocorkan pada Anda sedikit saja dulu ya. Pertama-tama Anda bisa bermeditasi, di mana badan Anda tegak, wajah Anda tegak, dan juga Anda pejamkan bola mata Anda. Napas landai dari hidung, buang pelan-pelan melalui hidung. Itu proses awal dulu. Oke. Setelah Anda tak terasa tubuh di dunia ini, maka Anda ciptakan karakter jodoh apa yang Anda inginkan. Kalau Anda notabenanya ingin jodoh, kalau Anda seorang pria ingin jodoh kebule-bulean atau kebabatan, Anda ciptakan bagaimana face-nya, bagaimana karakternya dia, bagaimana kerjaannya, bagaimana karirnya, bagaimana kekayaannya, bagaimana sifatnya, bagaimana tubuhnya, dan semua harus jelas apa Clear, ya? keinginan Anda. Nah, setelah Anda mampu notabene menciptakan wanita tersebut, maka ciptakan dia berada di suatu tempat yang indah bersama Anda. Ciptakan dia membelai rambut Anda, membelai pipi Anda, dan ciptakan dia mengatakan, saya cinta padamu, hanya kamu yang saya cintai, saya mau dinikahi kamu saja, segera nikahi aku. Nah, artinya apa? Itu ritual secret yang harus Anda lakukan. Kalau Anda wanita, begitu juga ciptakan pria idaman Anda, dan sebagainya. Lebih lengkapnya, silakan main ke Pasraman Cahaya Terakhir Putih, Pak Made-mai. Wow, kita sudah diberi bocoran ini pemirsa. Ya. Walaupun itu sedikit tapi sangat bermanfaat. Ternyata meditasi ini bukan hanya untuk ketenangan jiwa, bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan, kekayaan, ternyata juga bisa untuk mencari jodoh. Sekarang ini pertanyaan ini mungkin agak kontroversial Pak Ide. Ya. Benar ada nggak sih yang namanya pelet itu? Jadi kita mau pelet orang kan gaib gitu. Ya. Kan kebanyakan orang nggak mungkin saya kena pelet, tetapi kita lihat ada orang ini dia dapat cewek seperti ini, ada cowok seperti ini dapat cowok seperti ini. Jadi secara penjelasan Ya. yang buat orang awam gitu, benar nggak ada itu? Apakah boleh nggak menggunakan pelet untuk mencari pria atau wanita idaman melalui jalan spiritual? Oke, terima kasih Pak Made-mai. Perlu Anda ketahui, di dunia ini sangat unik Pak Made-mai, Ya. sangat rahasia. Oke. Ibaratnya, kalau kita berada di tanggal 1, jelas kita tidak mungkin bisa mampu melihat di tanggal 2 Pak Made-mai. Oke. Kalau kita notabenanya di tanggal 3, jelas mampu melihat tanggal 2 dan 1. Ya. Begitulah ilmu pelet Pak Made-mai. Oh ada ya. Ya, artinya apa? Setiap tingkatan dia mempunyai pengetahuan tingkat pelet tersebut Pak Made-mai.
tergantung tingkatnya dia. Boleh saja Anda tidak percaya, boleh saja Anda percaya. Tergantung tingkatan Anda sekarang. Mampu tidak Anda melihat alam pelet itu atau tidak, Pak Mademai? Sesungguhnya alam pelet itu menurut saya pribadi ada, Pak Mademai. Nyata, ya? Nyata. Tetapi kalau orang itu memiliki pelet pribadi, sah-sah saja, Pak Mademai, untuk dia menarik apa yang diinginkan. Oke. Tetapi kalau dia meminta pelet, nah ini kurang pas, Pak Mai. Meminta itu ya. Ya, meminta pelet kepada Mahar, A, misalnya. mahar B dan Ya. C, Pak Mai. Nanti Gaib itu ya? ya sifatnya sementara, Pak Mademai. Oh, jadi nanti bahannya hilang, dia lupa, ingat lagi gitu ya. Ya, selain bahan, Pak Mai, kodam atau energi pelet itu berkurang, maka si wanita sudah lupa dia Oke. akan cinta yang sangat dipengaruhi oleh pelet tersebut, Pak Mademai. Ini banyak kasus ini. Kayak contohnya kan kayak ada kita yang terkenal namanya Pes Bolong Arjuna, Ya. seperti itu gitu ya. Ya. Tapi kita misalnya penekun spiritual, apakah tetap bisa kita terkena pelet, Pak Ide? Apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan atau tergantung yang ngirim gitu, si kita terkena itu? Oke, terima kasih Pak Mademai. Walaupun Anda seorang penekun spiritual, ketika Anda lalai atau di tingkat yang lebih tinggi pada Anda, saya pastikan Anda bisa juga dipengaruhi oleh pelet. Terkena ya? Ya, karena ingat, ilmu itu di atas langit masih ada langit. Maka waspadalah per detik, per detik, per detik, ingat pada Sang Pencipta, Pak Mademai. Jadi sejatinya kita tidak perlu takut ya tentang pelet dan segala macam, asalkan kita di jalan yang benar, melakukan hal-hal yang positif, tidak lalai soalnya sembahyang, atau itu kan celahnya karena kita lalai ya. Betul. Baru dia datang gitu Ya, Oke. makanya saya katakan tadi, saya pertegas, lalainya ingat jangan per detik, Pak Mademai. Oke. Makanya per detik harus selalu ingat pada Sang Pencipta. Nah, balik lagi kembali ke topik kita. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang Pak Pembina uraikan tadi dengan meyase segala macam, kita mohon maaf misalnya secara fisik kekurangan, apakah bisa datang jodoh yang kita mau gitu? Apakah dia melihat fisik kita atau apa itu, atau melihat atman atau apa gitu, Pak Ide? Itu yang masih menjadi misteri gitu. Terima kasih Pak Mademai. Ingat, Tuhan itu Sang Yang Pencipta. Manusia itu adalah memiliki kekuatan cipta, Pak Mademai. Oh, Fisik sebenarnya tidak akan mempengaruhi kita dapat jodoh dan tidak jodoh. Yang penting jenana atau pikiran suci kita mampu tidak menciptakan jodoh itu sendiri. Itu saja kuncinya, Pak Mademai. berarti kita kekuatan pencipta karena kita adalah bagian dari beliau, jadi kita bisa mencipta begitu. Ya, Pak, betul. Tetapi mungkin apa yang kita ciptakan atau baik itu jodoh jangan disalahgunakan ya. Ya. Karena sekarang kan lagi viral namanya Agus ya. Ya, Jadi kan dia walaupun fisik mohon maaf ya. kekurangan, tapi beliau bisa membujuk merayu wanita. Apakah dia menggunakan, kalau menurut pandangan Pak Ide, menggunakan suatu gaib atau memang dia punya kemampuan komunikatif yang bagus itu? Kalau menurut Pak Ide itu, kita topiknya agak melenceng sedikit tapi tetap berkaitan dengan ini. Oke, terima kasih Pak Mademai. Saya kebetulan belum pernah ketemu sama beliau ya, Pak Agus ini gitu. Tapi saya terawang juga dari sini. Saya rasa beliau ini adalah menggunakan seni berbicara. Oke. Ya, seni berbicara. Jadi salah satu seni berbicara bisa juga notabene-nya memikat lawan jenis kita, tapi frekuensinya masih di bawah kita, Pak Mademai. Kalau di atas sulit sekali orang yang melakukan seni bicara untuk memikat lawan jenis kalau energinya di atas si Mas Agus ini, Pak Mademai. Berarti beliau memang sudah mahir berkali-kali begitu ya? Ya, seni berbicara.
itu teknik apa namanya? Teknik marketing apa yang namanya? Kalau di dunia sekarang namanya hipnotis Pak Madimai. Oh, hipnotik ya. Ya, Ya. bukan gendam. Oh, bukan ya. Ya, Jadi memang dia jam terbang ya. jam terbang. Baik, Pak Ide. Ya. Sekarang ini banyak teman-teman titipan pertanyaan nih Ki, Pak Ide, dari ada ponakan tiang juga. Kalau tadi saya bilang kita mau podcast masalah perjodohan. Galau, ditolak cewek, ditolak cowok gitu. Apakah spiritual bisa membantu menghilangkan kegalauan tersebut? Dan kenapa cewek itu menolak atau cowok itu menolak itu? Apakah dia tidak jodohnya atau akan ada yang lebih baik gitu Pak Ide? Dan gimana saran-saran buat anak-anak muda kita, masa masalah ditolak aja jadi galau? Ya. Apakah spiritual bisa membantu? Oke, terima kasih Pak Madimai. Kebetulan juga banyak pasien saya dari dulu tentang orang-orang belum dapat jodoh yang biasa galau Pak Madimai. Oke. Jelas si lawan jenis ini bukan selera yang menembaknya dia atau bukan cintanya Pak Madimai. Contoh, Oke. mohon maaf sebelumnya, saya ibaratkan seperti Dwi Permana ya. Ya. Bagaimana seorang atau seekor burung kecil Ya. akan menaksir seorang atau seekor burung merpati Pak Madimai? Nggak nyambung ya. Tidak bisa Pak. Maka saya pastikan si burung kecil ini ditolak mentah-mentah Oleh merpati. oleh burung merpati. Selanjutnya Pak Madimai, bagaimana burung merpati bisa mendapatkan suami burung elang? Bukannya notabene ditaksir mau burung elang, maka burung merpati itu Pak Madimai bisa dimakan oleh burung elang. Begitulah burung elang. Bagaimana bisa mendapat pasangan burung Garuda kalau dia tidak sendiri menjadi Garuda? Nah, otomatis hal ini bisa dikonsultasikan secara pribadi di Pasraman Cahaya Trati Putih, karena masalah jodoh sangat kompleks Pak Madimai. Apakah lagi fishnya? Kalau fishnya kurang bagus, mari suruh dia ke salon Pak Madimai. Oh ya, make Bisa over ya. dia krimbat, bisa dia facial ya, Ya. bisa dia pakai pencerah muka dan Ya. sebagainya. Ya. Kedua, kalau dia secara ekonomi kurang Pak Madimai, kita ajarkan segi bisnis dan sebagainya. Oh, all in one solution. Ya. Ketiga, kalau komunikasinya kurang bagus Pak Madimai, kita ajarkan public speaking. Oke. Dan banyak sekali Pak Madimai. Nah, mohon bagi teman-teman yang ingin dapat jodoh, segera ke Pasraman, bisa kita lihat apa sih permasalahan yang lebih dalam supaya masalah ini tetap terobati. Berarti gitu. ini konsultasi apapun ya, baik itu perjodohan, penyakit, medis non medis, untuk ekonomi, sosial, bisa konsultasi ke Pasraman Cahaya Trati Putih nggak Pak Iding? Bisa Pak Madimai. Oke teman-teman, link bisa lihat di deskripsi untuk menghubungi kami. Nanti saya taruh di link deskripsi ya, bebas 24 jam nih Pak Ideng. Siap Pak Madimai. Oke, menarik Pak Ideng, kita sudah bahas banyak sekali, jadi sudah banyak hal-hal yang tercerahkan. Nah, sekarang saya masih ada pertanyaan gitu. Kita sudah dapat jodoh gitu ya. Bagaimana, apakah apakah kita harus butuh waktu setahun dulu pacaran, baru kayak orang kerja kan ada 3 bulan dulu tes probation baru jadi permanen? Apakah itu harus pacaran dulu atau boleh nggak karena kita memang sudah spiritual, sudah lakukan hal-hal yang Pak Ide jabarkan tadi? Apakah inilah saya 2 minggu lah saya kawinin lah, atau saya nikahkan lah, atau saya tetap tes tunggu dulu, atau bagaimana baiknya? Oke, terima kasih Pak Madimai. Kalau masalah perjodohan tergantung hati kita masing-masing. Kalau hati kita sudah menyatu pada lawan jenis kita, tak masalah Pak Madimai, segera bisa dilanjutkan pernikahan. Tergantung nanti kondisinya. Dan mohon maaf, ketika jodoh
Anda harus punya prinsip sabar dan ikhlas terhadap pasangan Anda masing-masing, Pak Mademai, Itu kuncinya. supaya terjaga dia. Itu saja, Pak Mademai. Simple. Ya, ya. Ya. Dan satu lagi sering saya ditekankan juga oleh Pak Pembina, selama kita belum menikah, apakah benar nggak ya? Mungkin Pak Pembina bisa koreksi. Kita kan akan menseleksi yang baik dari yang terbaik, ya kan? Ya. Jadi kan kesannya kita sebagai cowok atau cewek itu sebagai playboy, padahal kita lagi seleksi gitu. Ya. Apakah itu salah, Pak Pembina? Jadi kan kita ini kan baik semua, Ya. ambil satu jadi terbaik gitu. Ya. Apakah itu salah atau memang tidak perlu lakukan hal itu, cuma ikuti aja, kata orang let it flow, atau Ya. bagaimana menurut pandangan Pak Pembina? Oke, terima kasih Pak Mademai. Ingat, di dalam spiritual tidak ada benar dan tidak ada salah. Oke. Jelas kita harus berani menanggung konsekuensi akibat apa yang kita perbuat. Oke. Banyak kita memilih, banyak kita pacari sebelum nikah. Kalau ketahuan harus mampu menerima konsekuensi kita. Karma itu, ya. Apakah kita diputusi atau tetap lanjut hidup, Pak Mademai? Oke. Hidup adalah pilihan. Pahami Niko? Iya, iya. Tidak ada benar dan tidak ada salah di status ketika kita banyak memiliki pacar. Intinya mau gadis, mau janda atau duda, asal jangan istri orang ya Pak Ideng ya. Ya, Itu kenapa sih tidak sekali dibenarkan untuk berselingkuh dengan istri atau suami orang? Apakah memang di spiritual itu sudah ada pakem-pakemnya atau memang seperti apa itu Pak Ideng? Karena memang kita harus kasih pencerahan juga ke pemirsa supaya tahu rambu-rambunya gitu Pak Ideng. ya. Karena gini Pak Mademai, di suatu kitab suci mengatakan Arabi ong Arabi. Artinya ketika berzinah kepada suami istri orang, itu dosanya tidak bisa ditebus, tidak putus-putus, ibarat air mengalir Pak Mademai. Berat ya. Kenapa demikian? Coba bayangkan, pernikahan itu disatukan jiwanya melalui upacara yang sangat suci Pak Mademai. Sumpah ya. Ya, ketika dilanggar, maka yang langgar akan kena namanya karma sumpah dengan doa-doa suci dan upacara tersebut Pak Mademai. Ada aturan main di sana secara sekali Pak Mademai. Di sana letaknya tidak bolehnya Pak Mademai. Nah, teman-teman, jadi untuk teman-teman yang sudah siap menikah, sudah tahu mau cari seperti apa, bisa diciptakan dari sekarang, tapi perlu diingat jangan melakukan, walaupun tidak ada yang benar dan salah di spiritual, jangan istri atau suami orang yang pasti. Nah, ini semakin malam ini semakin menarik bahasannya ini Pak Ide, Ya. tentang perjodohan ini. Tapi kalau saya rasa ya, sebelum menikah banyak yang menunda pernikahan karena banyak berpikir begini, saya harus penghasilan ekonomi cukup dulu supaya nanti tidak terjadi perceraian. Karena kadang-kadang Pak itu kan di mata awam, kadang-kadang sudah dia menikah dan tapi dengan mohon maaf gajinya tidak sesuai, anak minta ini susu segala macam, malah itu lebih dari gaji gitu, jadi penghasilan, dan itu menyebabkan perceraian. Apakah sama seperti saya harus jadi bisnis kaya dulu baru ngambil spiritual? Apakah saya harus punya penghasilan bagus dulu baru saya menikah? Bagaimana menurut Pak Ide pandangan itu? Mungkin bisa dikoreksi, mungkin banyak yang berpandangan sama dengan yang. Oke, terima kasih Pak Mademai. Kebetulan saya seorang mentor bisnis di suatu
perbankan setaraf nasional. Kalau kita notabene bisnis Pak Mademai, kalau kita belum punya pasangan, ibarat kita burung yang notabene-nya Pak Mademai hanya memiliki satu sayap. Sehebat pun kita, dengan satu sayap jauh lebih sempurna terbangnya ketika kita menggunakan dua sayap Pak Mademai. Artinya apa? Pasangan itu adalah sayap pelengkap kita. Saya pastikan dengan usaha, dengan doa, dengan ketekunan, dibantu dengan doa pasangan dan anak, niscaya rezeki kita Pak Mademai lebih besar dan lebih pesat dibandingkan kita masih single parent Pak Mademai. Jadi kita tidak perlu menunggu penghasilan yang notabene-nya X gaji untuk menikah ya, jangan tunda-tunda gitu. Tidak perlu Pak Mademai. Contohnya banyak komunitas kita yang dulunya nikah. Satu hal saya bikin motivasi pada mereka Pak Mademai. Coba Anda melihat cecak itu. Dia tidak bisa terbang. Kenapa nyamuk yang bisa terbang bisa dimakan oleh dia? Kenapa cecak itu bisa hidup? Padahal dia makanannya bisa terbang. Nah itulah Pak Mademai Ya. kelebihan ciptaan Tuhan. Apabila dia yakin dan percaya, dia bisa menciptakan apa yang dia inginkan. Ya, karena juga saya dengar berkeluarga, apalagi punya anak yang dulunya kita berdoa sendiri, kita berdoa bertiga, berempat gitu ya. Ya. Jadi mungkin ibaratnya pintu langit itu terbuka gitu ya. Terbuka. Bahasanya ya. Iya. Ibarat gini juga Pak Mademai, rezeki kita satu. Tambah istri, tambah dua Pak Mademai. Ada anak tiga dan sebagainya Pak Mademai. Yang membuat itu rezeki berantakan apabila pasangan kita buat berantakan pikiran dan hatinya Pak Mademai. Nah, itu yang bibit-bibit perselingkuhan terjadi gitu ya. Ya, itu membuat banyak ekonomi hancur. Karena kenapa? Yang dicintai sudah terluka hatinya. Oke. Jadi jangan masukkan berarti ya, jadi jangan karena sudah laku, sudah menikah, dia tidak mengurus badan lagi, dia tidak bekerja sesuai dengan, mungkin seperti itu Pak Ida. Jadi akhirnya kan para suami selingkuh gitu ya. Karena dia lihat ada perubahan dari istrinya, atau istri juga selingkuh karena ada perubahan dari suaminya. Mungkin seperti itu ya. Nah, itu namanya Pak Mademai pembenaran. Yang benar yang saya katakan, apapun dia bentuknya, apapun bentuk fisiknya ketika kita nikahi bertahun-tahun, apapun ekonomi dia, yang saya katakan lagi, pernikahan ini suci. Pernikahan ini harus didasarkan oleh sabar dan ikhlas. Saya pastikan badai pasti berlalu. Jadi kita terima saja Pak Mademai, apapun bentuknya berubah, apakah finansialnya berubah, namanya dinamika kehidupan, up and down. Hukum alam Pak Mademai. Yang penting kita tetap berusaha merawat, menjaga dan melestarikan itu rumah tangga kita dengan baik dan benar Pak Mademai. Untuk rumah tangga yang benar dan anak seputra gitu. Iya, dengan sendiri. Apakah untuk mempercepat jodoh ini kita minta izin sama leluhur, orang tua itu membantu juga nggak Pak Ida? Sangat membantu Pak Mademai. Ketika orang tua kita sudah merestui kita dan kita mau merubah di dalam diri kita mendalam, saya pastikan jodoh nggak perlu dicari, jodoh akan mengejar kita dengan sendirinya Pak Mademai. Menarik Pak Ida. Ya. Jadi teman-teman, banyak sekali jabaran-jabaran yang bisa kita dapatkan dengan gratis. Karena sejatinya ilmu spiritual ini adalah gratis seperti matahari menyinari bumi. Termasuk tips-tips mencari jodoh terbaik dalam spiritual. Untuk itu, jika teman-teman ada ide topik atau pembahasan lain, nanti kita bisa hubungi
hubungi Yayasan Cahaya Trati Putih di deskripsi yang tertera di dalam YouTube channel Niki. Baik Pak Ide, mungkin ada satu tips atau apakah penyemangat gitu Ya. untuk para jomblo, untuk para orang-orang yang belum memiliki pasangan, Ya. supaya semangat. Kadang-kadang kan mereka merasa diejek tuh marah gitu ya. Apakah ada apa yang bisa Pak Ide sampaikan sebelum kita tutup podcast yang bagus ini? Oke, terima kasih Pak Madimai. Hal yang penting adalah pertama, Anda harus notabenanya semangat untuk berumah tangga dulu Pak Madimai. Harus dulu. Satu, semangat. Harus semangat dulu. Karena semangat ini adalah menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kepercayaan diri. Maka syarat-syarat untuk mencapai percobaan jodoh akan segera dia lakukan. Yang saya katakan tadi, kedua, dia rajin meditasi, dia rajin sembahyang Pak Madimai, dia berbakti pada orang tua, dia pasti notabenanya rajin merawat diri Pak Madimai. Yang cewek rajin ke salon, merawat mukanya. Yang cowok pun juga bisa juga rajin perawatan di salon. Kenapa? Ketika dia good look, enak dilihat Pak Madimai, saya yakin dia lebih semangat dan percaya diri Pak Madimai. Ditambah energi dari meditasi. Iya, dengan meditasi untuk menjenjang pernikahan Pak Madimai. Dia juga harus semangat Pak Madimai untuk bekerja. Dia semangat juga untuk berusaha Pak Madimai. Ya. Ingat, di luar sana banyak persaingan Pak Madimai. Bagaimana kita memenangkan persaingan tersebut? Jadi kita berusaha menjadi orang yang sempurna Pak Madimai. Niscaya kita punya daya tarik. Nah, semangat daya tarik itu niscaya mempercepat pernikahan Pak Madimai. Terima kasih Pak. Ya. Kadang-kadang saya juga lucu mendengar orang-orang, saya tidak mau sama dia terlalu alim. Kan lucu sebenarnya itu ya. Tapi memang ada yang seperti itu Pak Ide ya. Ya, ada jelas Pak. Ya. Ada. Itu memang ya seperti tadi ya. Dia masih kecil, pengen dapat Merpati. gitu. Iya. Jadi dia senang ya sama-sama yang suka party. Iya. Sama energi pasti Betul. jodohnya satu energi tuh Pak Ide ya. Ya. Secara konsep ya berarti ya. Yang lebih parah Pak Madimai, banyak sekali pasien saya mengatakan si cewek ini materi katanya Pak Madimai. Iya, iya. Bayangkan. Anda lupa ya. Ingat, dunia ini adalah dunia materi. Iya betul. Jadi Anda kuasai materi. Jangan Anda menyalahkan cewek itu kalau dia materi. Karena memang dunia ini materi. Pertanyaan saya, apa makan tidak pakai materi Pak Madimai? Oke. Jelas, semua hidup ini adalah berhubungan materi. Maka saya mohon teman-teman yang cowok khususnya menganggap cewek itu materi, Anda harus berubah materi Anda lebih mapan lagi. Niscaya ketemu cewek materi, Anda percaya diri. Kenapa? Karena materi Anda sudah mapan. Itu konsep Pak Madimai. Berarti kitanya aja yang belum mampu, makanya dicap seperti itu ya. Iya, karena kita baper gitu. Betul. Mohon maaf, masa cinta ini Pak Madimai hanya pakai tanah. Iya. Tanah satu dam aja berharga Pak Madimai. Ya, betul. Nah, jelas, ingat, Anda ini hidup di dunia materi. Iya, iya. Makanya perlu materi. Makanya ketemulah para cewek materi. Itu wajar Pak Madimai. Akhirnya kalau karena pilihan kita di cewek materi, setelah ada namanya perdebatan, ya jawabannya materi ya. Harus materi, Ya. tak bisa. Apalagi Anda sekarang udah nikah sama cewek materi, punya anak. Anaknya juga pasti materi, jelas. Oke. Beli jajan pakai materi, beli mobil pakai materi. Oke. Karena uang itu adalah usaha materi Pak Madimai. Dunia materi. Iya, jangan Anda pernah baper tentang materi. Ingat, Anda masih hidup di dunia materi. Maka kuasailah materi dan Anda tidak pernah memandang cewek itu adalah materi, tapi kebutuhan dia Pak Mai. Kebutuhannya dia. Kebutuhan. Harus dipahami itu. Semakin jelas ya.
Jadi semakin terbuka ya teman-teman ya, apa saja yang perlu kita lakukan. Mungkin apakah kita bisa mengajar diri sendiri apa yang kurang dari kita, apakah dari sisi spiritualnya, apakah sisi dari materinya. Ternyata untuk mendapatkan perjodohan lewat spiritual itu ternyata gampang sekali setelah Pak Pembina menerangkan berbagai banyak hal, apalagi tadi ada ilmu secret walaupun sedikit tapi itu berguna. Yang pengen tahu ilmunya apa mungkin bisa ditonton video ini dari awal. Ada tadi Pak Pembina membahas tentang ilmu secret untuk mendapatkan jodoh sejati secara spiritual. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin Pak Ide ada hal lain yang mungkin ingin diomongkan atau yang disampaikan ke teman-teman pemirsa Cahaya Teratai Putih sebelum kita closing podcast perdana ini. Mungkin dan kita tidak berhenti sampai sini. Kedepannya kita akan ada terus podcast yang akan mencerahkan umat. Mungkin Pak Pembina ada. Terima kasih Pak Pademai, waktu dan ruang dikasih pada malam ini. Teman-teman, khususnya di Lombok, Mataram, NTB, atau Bali, atau seluruh Indonesia bahkan dunia, apabila Anda serius untuk mendapatkan jodoh yang terbaik untuk Anda, tenang dan tenang, jangan khawatir, semua ada ilmunya. Ketika Anda datang ke Pasaman Cahaya Teratai Putih, silakan Anda curhat semuanya, pasti ada solusinya. Atas izin Tuhan, saya pastikan Anda segera mendapatkan jodoh. Begitu saja Pak Pademai. Terima kasih dengan semua wejangannya yang berguna niki. Malam yang baik. Saya akan tutup ya, izin Pak Pembina. Baik teman-teman, sekian podcast malam ini dengan tema mencari jodoh melalui spiritual. Kedepannya tetap subscribe, nyalakan lonceng supaya tahu podcast-podcast baru yang kita akan share pencerahan khususnya di bidang spiritual, keagamaan, dan sosial. Mari kita tutup acara podcast ini dengan salam Paramasanti. Om Santi Santi Santi.